Penasaran sama es cendol Sigeboy ini? Kita langsung ketemu sama ownernya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Reno. Monggo, silahkan kita duduk di sini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Kuat. Harus. Ya. Oke, gimana Oke. Pak? Nah, pada pagi hari ini saya sangat terima kasih karena bisa ketemu dengan Ibu dia. Kemudian ya pada pagi hari ini tentunya kita bersama Radar Jogja di Jendela Usaha, dan lalu juga dia diketahui oleh sahabat Reno yang ada di seluruh Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Pagi hari ini ketemu Bu Diah untuk kita bisa mengetahui semua rahasia tentang Sigeboy. Oke, ya dengan senang hati, Pak. Iya. Guys, pagi hari ini saya sudah ada di kediamannya Bu Diah, dan ini adalah tempat produksi dawet legendaris Sigeboy. Sudah 21 tahun perjalanan, dan saat ini saya beruntung Sobat Radar Jogja dan sahabat Reno, kita langsung pada ownernya, kita kulik apa saja rahasianya hingga bertahan sampai 21 tahun ini, dan apa saja nanti lika-likunya. Sobat Radar Jogja dan sahabat Reno, hari ini kita ada di kediaman Bu Diah, owner dari es dawet Sigeboy. Nah, kita akan banyak tanya-tanya karena usaha ini guys 21 tahun sampai saat ini masih berjalan dan bahkan berkembang. Ini pasti ada rahasia, ada lika-liku, kita korek. Nah, pada pagi hari ini yang pertama tentunya kami pengen tahu awal mula usaha dan Sigeboy itu dari nama siapa gitu. Ya. Jadi Pak Reno, terima kasih atas kesempatan untuk bercerita. Jadi awal mula kita memang tahun 98 Pak. 98. Saat itu memang pasca reformasi. Tetapi sebelumnya kita memang sudah melewati masa-masa yang lumayan berliku-liku. Selama 9 tahun kami mengarungi rumah tangga. Nama Sigeboy itu adalah ciptaan dari almarhum suami saya. Sigeboy itu kalau orang Sunda itu pasti membayangkan itu kayak lenggak-lenggok gitu ya. Nah, kayak ikan koki lenggak-lenggok. Terus kemudian kalau es cendol ini kan bentuknya kan nggak ada yang lurus. Semua lenggak-lenggok. Nah, udah kita ambil itu jadi untuk lucu-lucuan. Nah, itu asal muasalnya seperti itu. Bu, dari awal usaha itu di mana usaha jualan es cendol pertama kali di Jogja ini? Ya. Jadi seperti tadi diceritakan kami mulai usaha macam-macam ya. Dan yang namanya usaha itu biasa kalau tidak semua berhasil. Kalau langsung berhasil itu bukan usaha namanya. Itu hanya meneruskan. Padahal ini sesuatu yang benar-benar baru. Nah, kami ini memulai betul-betul dari nol. Waktu itu setelah usaha beberapa kali tidak berhasil, akhirnya kami pasti nggak punya modal. Satu-satunya modal itu apa yang bisa dijual di rumah. Yang bisa dijual di rumah waktu itu adalah VCD player. Harga 700.000. Kemudian kita jual ke temen dan dia beli itu karena kasihan. Gitu loh. Nah, dari yang 700.000 itu kemudian kita buat gerobak. Kita buat gerobak dibuat sendiri. Dan saya masih ingat waktu itu karena tidak punya keterampilan untuk bertukang.
itu bikinnya juga asal-asalan. Tetapi ternyata itu sangat berkesan karena itulah yang disebut usaha. Ketika kita tidak ikhtiar ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika ikhtiar pasti hasilnya bisa berhasil dan bisa enggak. Setelah itu kemudian berkembang. Berkembangnya seperti apa? Waktu itu pertama kali kita cuman punya satu counter. Satu counter ya? Ya, satu counter. Itu pun juga dari temen yang kemudian punya usaha, dia punya usaha, kemudian di depannya ada teras. Sudah pakai aja nebeng. Nebeng di situ. Ya dari inilah dari awal. Ya, dari awal seperti itu. Sekarang itu selama pandemi Covid itu ada nggak yang dirumahkan karyawannya? Kan jualannya kan terbatas ya? Ya. Alhamdulillah enggak. Ada. Karena komitmen awal kami seperti tadi disampaikan, pemberdayaan. Kalau kita sejahtera bareng. Kalau ada masalah, oke, kita akan tanggung bareng-bareng. Caranya seperti apa? Kita win-win aja. Saya bilang waktu itu ke teman-teman, karena counter kita ditutup sebagian, maka yang mau bekerja di sini pun juga terpaksa kita buat bergiliran. Dan mereka menerima dengan senang hati. Yang gitu. Maksudnya bukan senang hati sebenarnya, berat hati tetapi tidak ada pilihan lain dan itu yang terbaik di antara beberapa pilihan yang berat ya. Tidak ada yang dirumahkan, apalagi di PHK. Tapi karena komitmen yang bagus antara owner dan yang bekerja di sini semuanya karena satu keluarga. Ketika ada badai, ini semuanya bisa merasakan kalau sejahtera bareng. Kalau pas sakit-sakit lagi dirasakan bareng dan akhirnya timbul yang namanya loyalitas ya. Nah, yang selanjutnya ini tuh dipasarkan sampai mana saja sih? Di sampai hanya Jogja atau sampai luar Jogja? Yang terutama cendolnya tadi. Kalau cendol sehari-harinya memang hanya di Jogja. Kenapa? Karena pagi kita produksi, hari itu juga kita jual dan kemudian selesai hari itu. Dan apakah itu bisa diawetkan? Bisa, tetapi harus dengan perilaku tertentu. Misalnya di packing, kemudian setelah itu dimasukin pakai pengawetnya juga. Karena ini kita usahakan semua dalam keadaan segar, maka pengawetnya paling pakai es gitu karena suhu tertentu. Itu kita juga bisa kirim ke luar kota. Tetapi kalau keluar kota itu jangan sampai lebih dari 24 jam. Ya, karena tidak berubah rasa. Ya, supaya tidak berubah rasa. Kemudian kalau yang bisa keluar kota tanpa ada packing yang khusus itu ya yang seperti ini. Ya langsung. Gitu, ya. Baik. Tadi ketika saya masuk ke dapur, yang pertama saya tertarik bahwa itu tadi merebusnya masih pakai kayu bakar. Bahkan tadi di sana juga saya juga melihat dari santan kelapanya, batoknya juga dipakai. Itu apa sih kok nggak pakai yang modern? Sekarang kan ada kompor dan sebagainya. Itu gimana? Ya, kenapa pakai kayu bakar? Karena itu menurut saya kayu bakar itu sangat eksotis baunya. Jadi hasil olahan dengan kayu itu kan dia apinya yang keluar tuh bersama dengan uapnya itu, dan uapnya itu masuk ke dalam masakan dan harumnya itu udah nggak bisa diganti oleh yang lain gitu. Kemudian kita juga ada batok kelapa yang bisa kita manfaatkan. Nah itu sekarang kita manfaatkan di situ. Artinya kita ingin supaya sampah itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Memang setelah online ini ya, setelah dicoba, apakah ada peningkatan artinya apa dari produk cendol biasa tadi kemudian banyak variasi gini? Sekarang bagaimana? Apa sudah bisa menyaingi dari cendol untuk produk yang baru ini? Oke. Kalau dari omset pasti belum, karena ini baru ya. Tetapi kalau dari pengembangan konsumen ya, karena ternyata ini itu yang sekarang itu disukai oleh anak-anak milenial itu untuk ngopi, untuk ngopi, untuk bikin makanan-makanan kayak kolak segala macam. Karena nggak perlu macam-macam, langsung masukin situ makanan tradisional, pancake apa segala macam bisa pakai ini. Nah gitu. Guys, kalau bikin apa-apa yang berikan tambah pop manis-manis, cukup dengan sirup gula aren. Tinggal dituangkan, semuanya bisa enak. Ya, jaminan ini. Ownernya sudah bilang, wah ini enak sekali ya. Coba nanti dicoba. Mau bikin kopi boleh, bikin susu boleh,
cake boleh, silahkan. Oke Bu Diah, ada nggak terbersit untuk ini dikembangkan lebih luas lagi pasarnya? Ada nggak selain di lokal aja? Ya. Tentu Pak, tentu. Sebagai seorang pengusaha, kita nggak boleh berhenti di sini. Harus ada mimpi. Salah satu mimpinya adalah ekspor. Kenapa ekspor? Karena saya yakin sumber daya herbal kita itu sangat kuat di Indonesia. Herbalnya berupa gula aren itu sendiri sebenarnya juga bagian dari herbal ya, kan gitu kan, sebagai bagian dari herbal. Dia punya khasiat yang banyak, kemudian ada jahe segala macam. Nah ini kita pengen ekspor, pengennya sih tahun depan Pak. Dan diharapkan kalau kita nanti kayak pengusaha kecil macam saya ini bisa dibantu untuk pengurusan ekspornya, gitu. Karena katanya susah kan, apa bener susah apa enggak kan gitu. Guys, setiap orang pasti punya mimpi. Dan orang bisa bahagia kalau mimpi itu bisa terwujud. Begitu juga punyaan Bu Diah ini, usaha Sige Boy dan varian produknya, mimpinya satu sekarang, bisa dijual di luar negeri alias diekspor. Tentunya nanti tetap ada kendalanya. Nah ini mudah-mudahan peran pemerintah bisa mengusahakan UMKM itu bisa layak ataupun bisa lolos untuk bisa ekspor di luar negeri. Dan ini menjadi kebanggaan kita apabila ada pengusaha lokal yang bisa bersaing di luar negeri. Itu menurut saya sebuah aset yang perlu kita dukung. Guys, sahabat Reno dan sobat Reno Jogja, tibalah kita di penghujung akhir. Kita berjumpa dengan owner Sige Boy, Bu Diah. Tadi semua yang kami sampaikan tentunya menjadi inspirasi bagi sobat Reno Jogja dan sahabat Reno. Dan ingat, ada beberapa poin-poin yang kami catat tadi. Yang pertama adalah komitmen. Yang kedua adalah tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun, tetap berjualan. Yang ketiga, mempunyai mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu adalah membuat kita semangat untuk tetap berusaha dan berusaha lagi. Nah, Bu Diah, saya Sobat Reno dan dari Sobat Reno Jogja dan sahabat Reno tentunya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan mudah-mudahan kami mendoakan apa yang jadi mimpi dari Bu Diah nanti bisa terrealisasi 2021. Saya berdoa juga karena ini menjadi bagian dari Sleman. Saya juga berdoa mudah-mudahan usaha-usaha ini menjadi lancar, dan Bu Diah juga nanti segera bisa mengekspor Sige Boy, gula aren, kemudian juga ada durian, dan masih ada ini jahe rempah. Nah, mudah-mudahan segera bisa diekspor dan menjadi ikon Kabupaten Sleman. Terima kasih sahabat Reno dan sobat Reno Jogja. Tunggu kehadiran saya di usaha-usaha Anda yang ada di Sleman, sekitarnya, dan Yogyakarta pada umumnya. Bu Diah, terima kasih waktunya. Terima kasih kembali diberi kesempatan untuk bercerita.